Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustaz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, salah satu poin positif keenergikan beliau yang patut kita contoh, dimana dalam melaksanakan ibadah puasa, tidak hanya ibadah puasa saja, ibadah bulan Ramadan di 10 hari terakhir ini patut kita contoh keenergikan beliau. Baik, pemirsa jamaah ngaso yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam rangka berfastabiqul khairat melalui ngaso, ngaji sore. Ya. Pada sore hari ini kita melanjutkan dari segmen kemarin, ya. Kalau kemarin kita sudah mengulas tentang sejarah Islam berkaitan dengan wafatnya insan-insan terkasih Rasulullah. Kemudian untuk hari ini kita akan mempelajari, ya, kita akan menambah hasanah Islam kita tentang salah satu perang yang sangat bersejarah, tidak hanya di kalangan masyarakat Arab namun juga dunia, khususnya bagi umat Islam, yaitu Perang Badar. Nah, bagaimana ulasan lengkapnya? Mari kita simak ulasan dari beliau, Kiai Haji Hasyim SAG MPDI. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Amma ba'd, usikum wa ya nafsi bitaqallah faqad fasal mutakun. Bapak Ibu pemirsa dan saudara sekalian yang senantiasa dirahmati Allah, masih kita dalam suasana Ramadan di 10 terakhir di bulan suci ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, Amin ya Rabbal Alamin, untuk lebih semangat di dalam beribadah, semangat untuk menambah pundi-pundi amal kebajikan kita, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial kita. Dan salawat salam Allah semoga tetap pada uswah kita Nabiullah Muhammad SAW. sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini kita sekalian akan bahas tentang perjuangan beliau dalam menegakkan al-haq dan juga memerangi kepada yang batil. Sejarah yang sangat tadi disampaikan oleh host kita, perang yang tidak hanya terkenal di Jazirah Arab tapi terkenal di seluruh dunia. Bahkan umat Islam harus mengambil sebuah itibar dari sebuah kisah peperangan yang disebut dengan Perang Badar. Yang pertama, Perang Badar itu adalah sebuah catatan dari kami, adalah pertempuran pertama yang dilakukan atau yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Ini bahwa Rasulullah itu pertama di samping sebagai seorang nabi, seorang rasul, juga bisa menjadi seorang panglima. Dan dia memimpin sendiri pasukannya di dalam menegakkan kebenaran atau amar ma'ruf dan juga menghancurkan kemungkaran. Nah, Perang Badar itu atau perang-perang yang lainnya lah, bagi mereka yang Islamofobia, orang-orang yang sinis terhadap Islam, itu mengatakan bahwa Islam itu ditegakkan dengan pedang, dengan kekerasan dan sebagainya. Sebenarnya tidak demikian. Dia tidak tahu akan sejarah bagaimana peperangan-peperangan itu terjadi, termasuk Perang Badar. Sejarah Perang Badar itu terjadi di tahun kedua Hijrah. Itu tepatnya adalah tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Itu yang bertempat di Lembah Badar. Itu dilatar belakangi penyebabnya adalah umat Islam diusir dari Mekah. Kita tahu bagaimana hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Itu kan sebuah hal yang menyakitkan ketika kita melihat secara lahiriah. Namun
di balik itu semuanya adalah sebuah hikmah yang luar biasa dengan pengembangan sayap ketika Rasulullah datang ke Madinah, bagaimana penyambutannya orang Madinah dan sebagainya. Nah, penyebab utama umat Islam diusir dari Mekah yang pertama, yang kedua adalah umat Islam ditindas oleh kaum kafir Quraisy. Jadi tekan. Jadi kalau kita sekalian sebagai orang yang beriman, ada sebuah penekanan dari orang-orang yang tidak beriman itu, ini contoh, kita contohkan bagaimana di perang Badar itu terjadi. Nah, makanya yang selanjutnya hikmahnya atau penyebabnya agar supaya apa, umat Islam dalam perang Badar itu memberikan pelajaran untuk kaum Quraisy bahwa yang namanya kekerasan itu jika dibiarkan begitu saja terus semena-mena dan begitu saja akan senantiasa mengembang akhirnya menjadikan umat Islam tidak nyaman, menjadikan mereka arogansi dan sebagainya. Maka umat Islam harus melawan. Jadi bukan karena menegakkan Islam itu harus dengan pedang, tapi karena terdolimi, umat Islam terdolimi. Nah, padahal pada saat itu kekuatan umat Islam sebenarnya jauh lebih kecil daripada orang-orang Quraisy. Kaum muslimin pada saat itu jumlahnya baru 300-an. Jumlah angkatan perang kaum muslimin itu adalah 300-an. Dengan 70 onta dan 2 kuda. Dan kaum Quraisy jumlah angkatan perangnya atau jumlah pasukannya adalah 1000-an. Ya, bayangkan, bandingkan saja 1000 dan 300, sepertiganya dari musuh, dari lawan. Dan ontanya 700 onta dan kudanya adalah 300 kuda. Melawan yang begitu besar. Nah, makanya pada saat perlawanan itu korban yang terjadi kaum muslimin 14 orang syuhada. Tapi bagi kaum Quraisy itu 70 orang meninggal. Jadi kalau 14 orang itu syuhada karena dia menegakkan kebenaran, menghancurkan kebatilan, tapi kalau kaum Quraisy meninggal dan 70 orang ditawan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di dalam perang Badar ini. Yang pertama, bagaimana kita mencontoh daripada Rasulullah di dalam peperangan tersebut. Beliau pertama ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Rasulullah untuk memperoleh kemenangan itu tidak sekedar secara lahiriah saja, tapi juga beliau menggunakan bagaimana upaya-upaya batiniah itu harus senantiasa beriringan dengan lahiriah. Atau dengan kata lain, refleksi dari sebuah tawakal. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan, maka harus ada sebuah doa sebagai sebuah penguat dari tawakal yang kita lakukan atau usaha yang kita lakukan. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, memang Rasulullah sebagai seorang nabi, seorang rasul itu sebagai panglima, menjadi panglima itu punya siasat yang sangat luar biasa ketika menghadapi lawan yang begitu besar dibandingkan bala tentara yang beliau pimpin 300 melawan 1000-an itu. Pertama, dikuasailah sumber-sumber mata air agar orang-orang Quraisy itu akan lemah di dalam pertempurannya karena kekurangan air, kekurangan minum dan lain sebagainya. Yang kedua, hikmah yang terjadi dalam perang Badar ini bahwa kualitas umat Islam itu sangat terjaga, kualitas umat Islam itu sangat kita perhatikan. Sebab apa? Kuantitas tidak selalu menentukan kualitas. Ya, kuantitas tidak selalu menentukan kualitas. Maka pasukan kaum muslimin yang kecil yang berkualitas bisa mengalahkan pasukannya kaum Quraisy yang jumlahnya besar atau kuantitasnya besar. Makanya kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Jadi jumlah yang kecil bisa mengalahkan jumlah yang besar karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita tarik sebuah pelajaran dalam perang Badar ini bagi kita sekalian, umat Islam yang ada di Indonesia. Maka kita tidak boleh terlena
banyaknya kuantitas umat Islam yang ada di Indonesia. Tapi bagaimana kita fokus pada peningkatan kualitas iman, kualitas ibadah, kualitas sebagai seorang muslim. Sebab pentingnya sebuah kualitas, kadarnya sebuah keimanan itu sangatlah dibutuhkan bagi kita sekalian. Jumlah yang begitu banyak tidak akan punya arti apabila kualitas itu tidak kita perhatikan. Makanya pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua hijrah, padahal tahun kedua hijrah itulah tahun di mana pertama kali diperintahkan Allah Subhanahu wa taala umat Islam diwajibkan berpuasa. Tepatnya di bulan Sa'ban, Ramadannya melaksanakan puasa dan mereka berperang 300 orang dalam keadaan puasa. Nah, ini semuanya lah. Maka kita sekalian harus mengambil sebuah itibar pelajaran terhadap bagaimana perjuangan Rasulullah begitu beratnya dalam keadaan puasa, dalam keadaan lapar dan sebagainya, tapi bisa melaksanakan dakwah dalam perang Badar yang luar biasa itu dengan kemenangan umat Islam walaupun jumlahnya hanya sedikit dibandingkan jumlahnya kaum Quraisy yang jumlahnya 1000 orang. Maka bagi kita sekalian hendaklah kita bisa mengambil sebuah hikmah dan pelajaran dari perang itu. Artinya yang pertama itu tadi, yaitu bahwa semua usaha manusia, semua aktivitas yang kita lakukan itu keberhasilannya adalah ditentukan bagaimana usaha doa kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita mumpung pada saat sekarang ini di bulan suci Ramadan, pada hari yang ke-10 atau terakhir yang ke-10 bulan Ramadan, saat-saat bagaimana Allah akan malu terhadap untuk menolak doanya orang-orang yang berpuasa. Mari kita berdoa kepada Allah agar usaha kita, perjuangan kita, baik perjuangan kita di bidang pendidikan, perjuangan kita di bidang dakwah dan yang lain-lainnya itu terkabulkan. Maka mari gunakan kesempatan di bulan suci Ramadan tahun ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha, upaya yang kita lakukan, dakwah kita baik melalui pendidikan maupun dakwah-dakwah yang lainnya dapat berhasil dan sukses, sehingga kemenangan Islam dalam arti yang sesungguhnya benar-benar dapat kita rasakan, kita nikmati dan dapat kita raih. Inilah kurang lebihnya, mohon maaf. Nasrul minallah wa fatih wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sebuah peristiwa yang mana ini ada hikmah yang begitu besar, dan juga ini ada salah satu hal menarik Ya. Tadi panjenengan dawuh, panjenengan ulas bahwa jumlah bukan masyarakat ya, jumlah pasukan Islam Yang kecil itu sangat sedikit ya, 300 dibanding pasukan Quraisy yang besar. Nah, ini satu hal menarik yang menjadi bahan pertanyaan. Apa ya rahasia di balik kemenangannya umat Islam saat itu? Ya itu tadi dari ayat yang saya sampaikan, kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ya, semua usaha manusia itu, bagaimana kekuatan manusia, kekuatan makhluk itu endingnya bagaimana izin Allah. Izin Allah. Nah, karena Allah meridhoi, Allah mengabulkan terhadap usaha yang dilakukan, kebaikan yang kita jalankan, maka berhasil pula. Jumlah yang secara matematik memang tidak mungkin 300 melawan 1000 itu akan menang, tapi Allah dengan izin Allah menghendaki kemenangan, ya jadilah sebuah kemenangan bagi umat Islam. Maka oleh sebab itu kita semuanya jangan sampai mengandalkan kekuatan fisik kita, kekuatan jumlah kita, tapi bagaimana pula kita harus mengandalkan usaha doa kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semua usaha yang kita lakukan ini dapat berhasil. Jadi
Dengan kata lain, jangan sampai kita ini berjuang, berusaha tanpa kita menguatkan doa kita. Makanya ketika kita sekalian lebih banyak berdoa dan juga bermunajat kepada Allah dengan sebuah usaha, maka insya Allah kedua ini beriringan akan sukses dalam segala perjuangan yang kita jalankan. Jangan sampai kita hanya ini ada sebuah ketimpangan, berusaha saja tanpa doa, doa saja tanpa berusaha. Ini semua kedua-duanya ini kurang-kurang bagus. Makanya harus berseimbang antara doa dan usaha. Tawakal dan doa ini harus senantiasa beriringan kalau kita sekalian menginginkan sebuah keberhasilan dan juga sebuah keberkahan. Itu kira-kira seperti itu. Ya, Masya Allah. Intinya kita harus mengambil hikmah ya dari peristiwa terjadinya perang Badar dan dampaknya. Jadi usaha tanpa doa tidak akan terlaksana, begitu juga sebaliknya. Intinya kalau kita mau berhasil, kita mau sukses, ya doa, ya usaha. Begitu nggih, Ustaz? Ya, ini saya tambahkan. Biasanya hal yang jumlahnya besar atau kuantitasnya besar itu cenderung adanya sebuah kesombongan jika seseorang atau jumlah besar itu tidak diikat atau tidak didasari dengan sebuah keikhlasan atau ibadah. Nah, banyak hal lebih-lebih yang terjadi di negara kita. Ketika ada sekelompok mayoritas itu kadang-kadang mereka ada sebuah kesombongan, menindas kepada kelompok-kelompok yang kecil dan sebagainya. Makanya bagaimana kita sekalian ini di kelompok yang besar juga menghormati dan menghargai yang kelompok kecil, dan kelompok kecil juga menghargai kelompok yang besar. Jangan sampai mayoritas terus menekan dan sebagainya, ini sebuah tindakan yang tidak bagus ya, seperti yang dicontohkan di perang Badar itu. 1000 orang bisa kalah itu pertama ya memang mereka niatnya ya sudah tidak bagus karena orang-orang yang APS, orang-orang yang disebutlah pada saat itu kafir. Yang kedua, mereka ada sebuah kesombongan, merasa kalau mayoritas itu akan menjadi menang dan lain sebagainya. Maka justru yang mayoritas itu kadang-kadang kita sekalian jangan sampai lengah. Termasuk kita di Indonesia, umat Islam yang mayoritas ini ya jangan bangga begitu saja. Kita lihat dulu bagaimana kualitas umat Islam di Indonesia atau di negara kita ini, dan bagaimana komitmen beragama ini pula. Saya juga pernah mengambil sebuah istilah ya, jangan sampai dalam sebuah berakidah itu antara lahir dan batin itu harus menyatu. Islam itu ya harus lahir dan batinnya. Jangan sampai kalau kita akan mendekati Lebaran nanti akan muncul ya. Jangan sampai kita tertipu seperti roti kaleng kongguan tapi isinya rengginang. Nah, seperti itu. Jadi kita harus jadi jumlahnya besar, kelihatannya bagus dan sebagainya, tapi hatinya isinya kosong atau tidak sesuai dengan kulitnya. Itu kira-kira seperti itu. Iya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya yang begitu jelas, begitu gamblang. Intinya kita tidak hanya mengunggulkan kuantitas, namun juga memperbaiki kualitas. Itu sedikit yang bisa saya simpulkan ya dari apa yang disampaikan terakhir ini tadi. Selanjutnya terima kasih Ustaz atas kesempatannya sore hari ini. Semoga sehat selalu. Amin. Sehingga dapat membimbing kami di kemudian hari. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jamaah ngasuh dimanapun berada. Sebelum saya menutup segmen di sore hari ini, saya akan menyampaikan lagi pesan bahwa SMK M3 Dolopo atau SMK Muhammadiyah 3 Dolopo masih membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023.
di mana SMK M3 ini mempunyai 4 konsentrasi keahlian. Pertama, TKRO, yaitu Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, dan yang kedua DKV, yaitu Desain Komunikasi Visual. Kemudian yang ketiga ada TBSM, yaitu Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, dan yang keempat ada Fashion Design atau Tata Busana. Kemudian kami SMK Muhammadiyah 3 Dolopo mempunyai 2 kampus yang sangat representatif untuk belajar, di mana alamat kampusnya ada. Pertama, kampus 1 berada di Jalan Raya Dolopo nomor 838 Madiun, atau berada di Selatan Pasar Dolopo. Kemudian kampus 2 berada di Dusun Ngendel, Desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Kemudian untuk info lebih lanjut bisa menghubungi kontak person 0857 8499 1114. Ya. Kemudian bisa juga mencari info lebih lanjut lewat website sekolahan, yaitu smkm3dlp.sch.id. Kemudian bisa juga berkunjung ke IG ataupun Facebook. Yang IG alamatnya SMK M3 Dolopo, Facebooknya SMK spasi M spasi TRI spasi Dolopo. Baik, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Semoga kita bisa berjumpa di segmen berikutnya. Nasrul minallah wa fathun qarib. SMK Muhammadiyah 3 Dolopo, cerahkan masa depan, santunkan kepribadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.